Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-11, Menunggu dalam Cawan Lebur. Rabu 7 September. Elia, masalah dari terburu-buru. Pertarungan di puncak Gunung Karmel telah berakhir. Api telah keluar dari surga. Semua orang telah mengakui Allah yang benar, dan para nabi palsu telah dihukum mati. Allah telah dibenarkan. Anda akan mengira bahwa Elia telah bertumbuh dalam kekuatan rohani seiring berjalannya hari. Tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang sangat menakutkannya, sehingga dia ingin mati. Bacalah cerita selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-9. Kata-kata terakhir dalam ayat-ayat itu mengkhawatirkan. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Rupanya ketakutan Elia menyebabkan dia lari dan mendapati dirinya berada di tempat yang salah. Setelah intervensi yang begitu kuat oleh Tuhan di Gunung Karmel, Elia seharusnya penuh dengan iman dan kepercayaan. Namun sebaliknya, dia berlari dalam ketakutan untuk keselamatan nyawanya. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari contoh buruk ini? Kisah ini menggambarkan sesuatu yang penting. Ketika kita terburu-buru, kita dapat dengan mudah menemukan diri kita berada di tempat yang salah. Dalam kasus Elia, ketakutannya lah yang menyebabkan dia kewalahan dan bergegas ke padang gurun, berharap dia tidak pernah dilahirkan. Tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan kita terburu-buru di luar rencana Allah bagi kita. Bacalah ayat-ayat berikut. Kejadian 16 ayat 1-3, Bilangan 20 ayat 10-12, Hakim-Hakim 14 ayat 1-3, Matius 20 ayat 20 dan 21, Lukas 9 ayat 52-56, dan Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Hal-hal apakah yang menyebabkan tokoh-tokoh yang digambarkan di sini terburu-buru di luar kehendak Allah? Betapa mudahnya membiarkan hal-hal seperti ambisi, kemarahan, hasrat, kurangnya iman, atau semangat yang seharusnya bagi Tuhan menyebabkan kita terburu-buru ke tempat yang seharusnya tidak kita tuju. Tidak ada yang kebal terhadap bahaya ini. Kuncinya adalah menumbuhkan iman yang percaya akan kebaikan dan belas kasihan Allah yang kita tahu mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Iman mungkin merupakan anugerah, tetapi itu adalah anugerah yang perlu dipupuk, dipelihara, dan dijaga dengan baik. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-4 bagian B, di sana dikatakan seperti ini, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bisakah kita tebak siapa yang mengucapkan perkataan ini? Tentunya sebagian besar di antara kita yang mendengarkan, kita mengetahui siapakah Nabi Elia ini. Dia adalah nabi yang terkenal dengan namanya yang besar. Ia melakukan mujizat. Bahkan kita tahu bersama bahwa ia pernah berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dengan melihat pengalaman Nabi Elia, kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah nabi yang luar biasa digunakan oleh Tuhan. Juga saat berada di Gunung Karmel, Elia mampu menumpas 450 nabi Baal. Begitu luar biasanya Elia ini. Tetapi ada suatu peristiwa yang menarik yang terjadi setelah kita mempelajari kisahnya lebih mendalam. Apalagi kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-9, pasti akan timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Mengapa seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang besar, yang disegani oleh banyak orang, tiba-tiba menjadi seorang yang rapuh, menjadi seorang yang penakut, bahkan ia ingin segera mengakhiri hidupnya dan seolah-olah tidak memiliki harapan dalam hidupnya itu? Bagaimanapun, Elia adalah manusia biasa yang sama seperti dengan saudara dan saya. Dan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Elia ini, bahwa ketika kita terburu-buru, kita dapat dengan mudah menemukan diri kita berada di tempat yang salah. Dan dalam kasus Elia ini, ketakutannya lah yang menyebabkan dia kewalahan dan bergegas ke padang gurun, berharap dia tidak pernah dilahirkan. Elia merasa sendiri. Bukankah terkadang saudara dan saya juga merasakan hal yang sama? Kita merasa sendiri meski kita berada di tengah-tengah keluarga, teman, atau kerabat kita.
Kita berpikir bahwa tak seorang pun mempedulikan kita. Dan seringkali tengah-tengah kesendirian tersebut, kita membiarkan hal-hal seperti ambisi, kemarahan, hasrat, kurangnya iman, atau semangat yang seharusnya bagi Tuhan kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu yang menyebabkan sehingga kita lebih jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berada di tengah-tengah cawan lebur penderitaan, tantangan kehidupan, dan menyebabkan ada pergumulan di dalam kehidupan kita, dan seringkali mungkin kita berpikir bahwa kita dalam kesendirian, Allah tidak bersama-sama dengan kita. Jangan pernah kita melupakan janji Tuhan. Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Yesus memberikan janji kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam kesendirian, ketika kita sedang dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang menunggu di dalam cawan lebur penderitaan? Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan terus bersama-sama dengan kita di tengah-tengah masalah, tantangan kehidupan kita. Mari kita belajar beriman kepada Tuhan, menunggu Tuhan dengan sabar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman Elia, kami akan terus bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan akan pikiran kami sendiri, tetapi kami akan memasrahkan sepenuhnya hanya ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.